Pernah nggak kamu ngerasa seperti ini? Kamu sudah berusaha jadi orang baik, berusaha jujur, berusaha sabar, berusaha nggak nyakitin siapapun, tapi anehnya, hidup kamu justru terasa lebih berat. Kamu jujur, tapi yang curang kelihatannya lebih cepat sukses. Kamu sabar, tapi yang kasar justru lebih didengar. Sampai suatu hari muncul satu pertanyaan di kepala kamu. Sebenarnya, apa jadi orang baik itu salah? Video ini bukan untuk ngajarin kamu jadi licik. Bukan juga untuk bilang kalau dunia ini adil. Video ini cuma mau ngajak kamu melihat satu hal penting. Kenapa orang baik sering terlihat kalah di awal, tapi justru sering menang di akhir? Bagian 1, kenyataan yang pahit. Kita mulai dari kenyataan yang gak enak didengar. Orang baik sering kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka bermain di permainan yang berbeda. Dunia hari ini bergerak sangat cepat. Yang dihargai seringkali bukan yang paling benar, tapi yang paling berisik. Yang paling sering bicara, yang paling cepat pamer hasil. Yang paling berani tampil percaya diri, meskipun belum tentu jujur. Sementara orang baik berjalan dengan cara lain. Mereka berpikir sebelum melangkah. Mereka menimbang sebelum bertindak. Mereka menjaga perasaan orang lain. Dan seringkali, mereka tidak tega naik dengan mengorbankan siapapun. Di dunia yang penuh kebisingan, sikap seperti ini sering terlihat seperti kelemahan. Padahal bukan. Itu hanya tidak cocok dengan dunia yang ingin segalanya instan. Bagian 2, orang baik tidak berlomba cepat. Orang baik jarang menang cepat karena mereka tidak mau membayar harga yang salah. Mereka tidak mau menjatuhkan orang lain demi terlihat unggul, mengambil hak yang bukan miliknya, atau memotong jalan dengan cara kotor. Mereka sadar kemenangan yang dibangun dengan cara salah biasanya tidak bertahan lama. Maka mereka memilih jalan yang lebih lambat, lebih sunyi, lebih sepi penonton. Tapi ada satu hal penting. Mereka tidak bocor dari dalam. Hidup ini panjang. Dan di perjalanan yang panjang, yang bocor di awal akan kehabisan tenaga lebih dulu. Orang baik mungkin tertinggal sekarang, tapi mereka masih utuh ketika yang lain mulai runtuh. Bagian 3. Kenapa mereka terlihat kalah? Alasan lain kenapa orang baik sering terlihat kalah adalah karena mereka tidak sibuk membuktikan diri. Mereka tidak pamer proses, tidak teriak soal perjuangan, tidak haus validasi. Mereka bekerja dalam diam, belajar dalam sunyi, dan bertumbuh tanpa banyak saksi. Sementara banyak orang sibuk terlihat sukses, orang baik sibuk memastikan dirinya benar-benar layak untuk sukses. Dan proses seperti ini memang tidak kelihatan, tidak viral, tidak menarik perhatian, sampai suatu hari hasilnya muncul dengan sendirinya. Dan orang-orang baru sadar ternyata mereka sudah berjalan jauh. Bagian 4, kemenangan yang tidak terlihat. Ada kemenangan orang baik yang jarang sekali dibahas. Mereka bisa tidur lebih tenang, tidak hidup dalam ketakutan akan terbongkar, tidak perlu mengingat kebohongan, tidak hidup dengan topeng. Mereka membangun hal-hal yang tidak instan, kepercayaan, reputasi, hubungan yang sehat, dan fondasi hidup yang kuat. Dan ketika hidup mulai menuntut konsistensi, bukan kepintaran sesaat, bukan keberanian pamer, bukan kelicikan, orang-orang seperti inilah yang justru bertahan. Bagian 5, pesan penting. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, kalah cepat, tidak dihargai, atau tidak diperhitungkan, itu tidak selalu berarti kamu salah jalan. Bisa jadi kamu sedang menanam lebih dalam, membangun lebih pelan, tapi lebih kuat. Berjalan lebih jujur di dunia yang penuh kepalsuan. Dan memang proses seperti ini tidak ramai. Tidak terlihat keren, tidak dipuji banyak orang, tapi hasilnya nyata. Dan dampaknya panjang.
Penutup. Jadi kalau kamu orang baik dan hidup terasa berat, jangan buru-buru berubah hanya karena dunia menekan kamu. Karena yang licik memang bisa naik lebih cepat, tapi sering jatuh lebih awal. Sementara orang baik, meski jalannya pelan, punya peluang lebih besar untuk bertahan lama. Boleh kok berjalan pelan, asal kamu tidak kehilangan diri sendiri